warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mata kuliah filsafat sosial tentang individualisme. Selamat menyaksikan. Kata individualisme dalam bahasa Inggris dikenalkan pertama kali secara peyoratif oleh para pengikut Robert Owen pada tahun 1830-an. Nah, maksud dari peyoratif adalah makna yang kurang baik terhadap sifat individualisme tersebut. Walaupun kata peyoratif ini tidaklah jelas muncul secara independen atau dipengaruhi oleh sains simonianisme. Penggunaan istilah ini secara positif digunakan di Inggris melalui tulisan-tulisan James Elisha Smith yang merupakan seorang futurolog dan Israel Kristen. Nah, walaupun ia seorang sosialis Owen, ia akhirnya menolak ide pemilikan kolektif dan menemukan universalisme dalam individualisme yang membuat perkembangan jenius original. Jadi teman-teman, menurut Smith, tanpa adanya individualisme, individu-individu tidak dapat mengumpulkan harta untuk meningkatkan kebahagiaan. Individualisme juga berhubungan dengan karakteristik individual dan diasosiasikan dengan kepentingan artistik dan gaya hidup, di mana kecenderungannya ada pada penciptaan diri dan eksperimentasi di pertentangan dengan tradisi atau opini dan perilaku massa sekaligus dengan posisi filsafat dan etika manusia. Individu adalah orang, pribadi atau person. Pada abad ke-15 dan sebelumnya, juga hari ini di bidang statistik dan metafisik, individu berarti tidak dapat dipisahkan atau indivisible. Nah, teman-teman secara khas mendeskripsikan benda yang dapat dihitung dan dihitung sebagai tunggal. Pada abad ke-17, individu mengidentifikasikan keterpisahan. Individualitas adalah keadaan atau kualitas menjadi pribadi yang terpisah dari pribadi lain dan mempunyai kebutuhan, tujuan, dan kehendaknya sendiri. Memasuki masyarakat untuk memajukan kepentingannya atau sekurang-kurangnya menuntut hak untuk melayani kepentingannya sendiri tanpa harus selalu abai atas kepentingan masyarakatnya. Di dalam masyarakat dan juga kelompok didominasi oleh perilaku individualistik. Maksudnya adalah seseorang yang mementingkan dirinya sendiri, bukan mementingkan kebutuhan kelompok atau masyarakat. Bisa kita ambil contoh dari negara Jepang, di mana masyarakat Jepang lebih cenderung berorientasi kepada kelompok. Sedangkan masyarakat di Amerika Serikat biasanya lebih cenderung individualistik. Dan contoh lainnya di masyarakat Eropa, di mana masyarakat Eropa lebih cenderung percaya kepada semangat publik. Maksud dari totalitarianisme adalah sebuah paham di mana suatu negara hanya dipimpin oleh satu pemimpin yang otoriter atau satu partai tunggal. Sedangkan kolektivisme adalah berfokus kepada masyarakat atau kepentingan nasional dalam berbagai jenis sistem politik, ekonomi, dan pendidikan. Tetapi pada faktanya terdapat masyarakat campuran sampai pada masyarakat kolektivis. Sedangkan sebagian besar masyarakat itu sendiri kolektivis yang merujuk pada perbedaan utama antara kolektivisme beraliran liberal dan praktek-praktek totalitarian. Maksud dari anarkisme adalah filsafat politik yang menganjurkan masyarakat tanpa negara atau sering didefinisikan sebagai lembaga sukarela yang mengatur diri sendiri.
Sedangkan liberalisme adalah sebuah pandangan filsafat, politik, dan moral yang didasarkan pada kebebasan, persetujuan dari yang diperintah, dan persamaan di hadapan hukum. Karena jika adanya otoritas publik, maka setiap individu mengeluarkan argumennya secara terpaksa. Teori pemerintahan individualis menyatakan bahwa negara harus memproteksi kebebasan individu untuk bertindak sebagaimana mereka mau, selama individu itu tidak mengganggu kebebasan yang lain. Sedangkan teori politik kolektivis menyatakan bahwa negara menjamin individu melayani keseluruhan masyarakat, bukannya meninggalkan individu mengejar tujuan mereka sendiri. Banyak kaum individualis percaya dalam memproteksi kebebasan kaum minoritas atas kehendak kaum mayoritas. Maka individualis menentang sistem demokrasi yang tanpa proteksi konstitusional sehingga dapat mengizinkan kebebasan individu itu dirusak oleh kepentingan mayoritas. Teori tersebut adalah hak ketuhanan raja, status keturunan, dan agama yang mapan. Pendiri filsafat liberalisme modern adalah John Locke. Ia menulis, orang tidak boleh mengganggu hak orang lain dalam hidupnya, kesehatannya, kebebasannya, atau miliknya. Pada abad ke-17, ide-ide liberal mulai mempengaruhi pemerintahan di Eropa, seperti Belanda, Swiss, Inggris, dan Polandia, tetapi sering ditentang kebanyakan dengan kekuatan bersenjata oleh mereka yang berpihak pada monarki absolut dan agama yang mapan. Pada abad ke-18 di Amerika, negara liberal modern pertama didirikan tanpa monarki atau aristokrasi turunan. Liberalisme mempunyai banyak bentuk. Menurut John N. Gray, esensi liberalisme adalah toleransi atas perbedaan kepercayaan dan perbedaan ide tentang apa yang membentuk kehidupan yang baik. Anarkisme mendukung masyarakat tanpa negara atau anarki. Kaum anarkis individual mempunyai kriteria tambahan tentang apa yang mereka konsumsikan sebagai anarkisme. Setiap orang diserukan untuk menikmati kenikmatan-kenikmatan di dunia yang halal, dan masyarakat diminta untuk memberikan kenikmatan-kenikmatan tersebut bagi semua anggotanya. Islam tidak mengajarkan untuk manusia mencari rezeki sekedar cukup saja, tetapi supaya bisa menikmati kenikmatan-kenikmatan hidup. Demikian itu agar hidup menjadi nyaman dan indah, pikiran dan perasaan manusia meningkat lebih daripada sekedar memikirkan dan merasakan kebutuhan-kebutuhan hidup yang pokok saja, agar aspirasi bisa meningkat tinggi menuju kepada keindahan dan kesempurnaan. Demikianlah seperti halnya Rawls dan Kut berpendirian bahwa masyarakat yang adil adalah masyarakat yang memikirkan nasib generasi sesudahnya. Namun demikian tidak ada pemikiran tentang tabungan yang adil dari pemikiran Kut. Inilah perbedaan penting antara Kut dan Rawls. Di sini Ta'ala berpikir lebih maju, yaitu pemikiran solusi selain anjuran dan prinsip-prinsip. Dari pembahasan materi ini dapat disimpulkan bahwa individualisme adalah sikap moral, filsafat politik, ideologi, atau pandangan sosial yang menekankan harga moral individu. Kaum individualis mendukung independensi dan swadaya dan tidak mendukung intervensi dari berbagai pihak, baik itu masyarakat, kelompok, ataupun institusi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.